Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, sesepuh bini sepuh, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan yang penuh makna ini, izinkan saya menyampaikan pidato kebudayaan tentang pandangan pentingnya laboratoris sebagai upaya menjaga dan melestarikan kebudayaan Muria yang menjadi salah satu warisan tak ternilai dari leluhur kita. Melalui pidato ini, saya akan mengupas konsep laboratoris dengan pendekatan sejarah, antropologi, dan sosiologi sebagai landasan ilmiah dalam menguatkan upaya pelestarian kebudayaan kita. Kebudayaan adalah warisan kolektif yang mencerminkan identitas suatu komunitas. Di tengah tantangan globalisasi, kebudayaan lokal seringkali terpinggirkan. Untuk menjawab tantangan ini, laboratoris hadir sebagai ruang eksperimen budaya yang tak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga menjadikannya relevan dengan konteks zaman. Konsep ini menggabungkan dua elemen penting, laboratorium sebagai tempat eksperimen dan stories sebagai wadah merangkai kembali cerita dan tradisi budaya lokal. Menurut Geertz 1973, budaya adalah pola makna yang terjalin dalam simbol dan praktik masyarakat. Melalui laboratoris, masyarakat dapat mengeksplorasi ulang pola-pola tersebut, baik melalui dokumentasi maupun eksperimen kreatif. Tradisi seperti seni pertunjukan, ritual adat, hingga cerita rakyat yang selama ini tersebar secara oral dapat diolah kembali menjadi suatu yang hidup dan bermakna bagi generasi masa kini. Salah satu peran utama laboratoris adalah menjadi pusat dokumentasi budaya. Tradisi lokal seringkali rentan hilang akibat kurangnya dokumentasi yang memadai, seperti yang diungkapkan oleh Jan van Sina 1985. Tradisi lisan dapat memudar jika tidak dicatat secara sistematis. Dalam konteks ini, laboratoris berfungsi untuk merekam seni, musik, cerita rakyat, hingga ritual adat dalam bentuk digital dan fisik. Dokumentasi ini tidak hanya menyelamatkan tradisi, tetapi juga menyediakan referensi untuk penelitian dan pendidikan budaya. Selain dokumentasi, laboratoris juga memberikan ruang untuk eksperimen budaya. Tradisi seperti seni, rebana, terbang papat, ataupun wayang kulit dapat dipadukan dengan teknologi modern, menciptakan bentuk seni yang segar dan menarik. Pendekatan ini relevan dengan gagasan Hobsbawm dan Ranger 1983 tentang invention of tradition, yaitu cara tradisi diciptakan ulang untuk menjaga kontinuitas dalam konteks baru. Dengan demikian, laboratoris tidak hanya melestarikan tetapi juga menghidupkan tradisi. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan budaya menjadi elemen kunci lain dalam laboratoris. Generasi muda diajak untuk tidak hanya mengenal tetapi mencintai budaya lokal mereka melalui workshop, lokakarya, dan program interaktif lainnya. Seperti yang diungkapkan Paulo Freire 1970 dalam Pedagogy of the Oppressed, pendidikan berbasis pengalaman langsung lebih efektif dalam membangun kesadaran kritis. Dengan pendekatan ini, generasi muda dapat memahami nilai-nilai luhur budaya sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Laboratoris juga memainkan peran penting dalam memperkuat kohesi sosial. Dalam proses eksperimen budaya, masyarakat dari berbagai latar belakang bekerja sama menghidupkan kembali tradisi gotong royong yang menjadi ciri khas budaya lokal. Seperti yang disampaikan Durkheim 1912, ritual bersama memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial. Melalui kolaborasi dalam ruang ini, masyarakat tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap budaya mereka. Selain itu, laboratoris membuka peluang inovasi untuk sektor ekonomi kreatif berbasis budaya. Produk lokal seperti kerajinan tangan, pakaian tradisional, atau karya seni dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi tanpa kehilangan identitasnya. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Richard Florida 2002
tentang kreatif ekonomi, di mana budaya menjadi sumber daya penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Bapak Ibu yang saya hormati, kolaborasi lintas sektor menjadi pilar penting dalam keberhasilan laboratoris. Pemerintah, komunitas, seniman, dan akademisi dapat bekerja sama untuk menciptakan program-program yang berkelanjutan. Misalnya, Festival Pagar Mangkok yang diadakan oleh kami, Kampung Budaya Pijewetan, adalah contoh nyata bagaimana tradisi lokal dapat dikemas secara menarik untuk generasi muda. Dengan dukungan dari berbagai pihak, memastikan keberlangsungan program ini sebagai ruang ekspresi budaya. Keberadaan laboratoris juga mendukung upaya menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Filosofi seperti topongeli yang dianut oleh masyarakat Kampung Budaya Pijewetan menjadi inspirasi dalam merancang program yang adaptif namun tetap berakar pada nilai tradisional. Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai ini, laboratoris menjembatani masa lalu dan masa kini untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks global, laboratoris menjadi model bagaimana tradisi lokal dapat dilestarikan tanpa kehilangan relevansi. Dengan dokumentasi, eksperimen, dan kolaborasi, laboratoris berkontribusi pada pelestarian budaya yang tidak hanya bersifat reaktif, tapi juga proaktif. Seperti yang dikatakan oleh Edward Said 1994. Tradisi tidak harus dipandang sebagai beban masa lalu, melainkan sebagai modal kreatif untuk masa depan. Dengan semangat ini, laboratoris menjadi jalan untuk menjaga warisan budaya sambil menciptakan inovasi yang bermakna. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Gunung Muria dan wilayah sekitarnya adalah satu kawasan yang akan kaya sejarah dan budaya di Jawa Tengah ini. Sebagai bagian dari rangkaian pegunungan Muria, kawasan ini telah menjadi saksi bisu perjalanan panjang masyarakat yang hidup di sekitarnya. Jejak-jejak sejarah yang terekam di kawasan ini tidak hanya mencerminkan dinamika kehidupan sosial ekonomi, tetapi juga menjadi bukti penting tentang bagaimana interaksi budaya, agama, dan peradaban berlangsung selama berabad-abad. Secara geografis, Gunung Muria dulunya merupakan sebuah pulau yang terpisah dari Pulau Jawa. Penelitian geologi menunjukkan bahwa sedimentasi selama berabad-abad menyatukan Pulau Muria dengan Pulau Jawa melalui daratan yang kini menjadi kawasan Jepara, Kudus, dan Pati ini. Proses ini membuka jalur interaksi yang lebih intens antara masyarakat Muria dengan daerah lainnya di Jawa. Dengan demikian, Muria menjadi wilayah strategis dalam jalur perdagangan dan budaya sejak zaman kuno. Keberadaan Muria sebagai pusat peradaban kuno juga didukung oleh temuan arkeologis. Beberapa candi dan situs purbakala ditemukan di kawasan ini, seperti situs yang namanya Candi Angin, Candi Bubrah di lereng Muria. Candi-candi ini mengindikasikan bahwa Muria pernah menjadi pusat spiritual dan budaya yang penting pada masa Hindu-Buddha. Selain itu, temuan beberapa prasasti dan artefak lainnya memperkuat dugaan bahwa kawasan ini memiliki peran signifikan dalam perkembangan peradaban Jawa. Dalam sejarah Islam, Muria memiliki peran penting sebagai salah satu pusat penyebaran agama di Jawa Tengah. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Sunan Muria, salah satu dari 9 wali songo yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Nusantara. Sunan Muria yang nama aslinya Raden Umar Said memilih tinggal di lereng Gunung Muria dan mengajarkan Islam kepada masyarakat setempat dengan pendekatan budaya. Strategi ini melibatkan seni, musik, dan tradisi lokal seperti gamelan dan tembang mocopat sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, wilayah Muria juga dikenal sebagai penghasil komoditas agraris yang melimpah. Sejak masa prakolonial, masyarakat di kawasan ini telah mengandalkan pertanian dan perikanan sebagai sumber penghidupan utama. Hasil bumi seperti padi, jagung, dan kopi dari Muria bahkan sempat menjadi komoditas dagang yang diminati hingga keluar wilayah Jawa. Kondisi geografis yang subur serta keberadaan sungai-sungai kecil yang mengalir di lereng Muria mendukung kemakmuran masyarakat setempat.
Dalam aspek perdagangan, Muria pernah menjadi bagian dari jalur perdagangan penting di kawasan Muria Utara Jawa. Pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitar Jepara dan Kudus menjadi pusat aktivitas ekonomi. Pada masa kejayaan Ratu Kalinyamat, Jepara yang berada di kaki Gunung Muria menjadi pusat perdagangan maritim yang terkenal tidak hanya di Nusantara tetapi juga mancanegara. Peran strategis ini membuat Muria menjadi wilayah yang dinamis, tempat bertemunya berbagai pengaruh budaya dan agama. Di masa kolonial, kawasan Muria juga menjadi saksi perjuangan rakyat melawan penjajahan. Beberapa pemberontakan lokal terjadi di wilayah ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan kolonial yang menindas. Salah satu adalah gerakan petani di lereng Muria yang menolak sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19. Semangat perlawanan ini menunjukkan betapa masyarakat Muria memiliki tradisi keberanian dan solidaritas yang kuat. Dalam bidang seni dan budaya, kawasan Muria melahirkan berbagai bentuk kesenian yang unik. Salah satu yang paling terkenal adalah seni rebana atau terbang papat dan terbang mocopat. Seni ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sarana dakwah dan pendidikan moral bagi masyarakat. Selain itu, tradisi seperti sedekah bumi dan kenduren contohnya, hingga kini masih dilestarikan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan penguatan solidaritas sosial. Secara antropologis, Muria menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat lokal mampu mempertahankan identitas mereka meskipun berada di tengah arus perubahan. Interaksi dengan budaya luar, baik dari Jawa maupun mancanegara, tidak menghapus nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Muria. Hal ini terlibat dalam filosofi hidup mereka, seperti Topongeli yang mengajarkan tentang harmoni, adaptasi, dan menjaga keseimbangan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam perkembangan modern, kawasan Muria tetap memainkan peran penting dalam pembangunan regional. Kudus yang terkenal di kaki Gunung Muria kini dikenal sebagai salah satu pusat industri di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia ini. Meski demikian, identitas budaya Muria tetap terjaga melalui komunitas budaya seperti di komunitas kami, Kampung Budaya Pijiwetan, yang mencoba aktif melestarikan tradisi lokal dan mengajarkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Dalam pandangan sejarah, Muria adalah cerminan bagaimana masyarakat lokal mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika zaman. Jejak-jejak yang tertinggal di kawasan ini, baik berupa artefak, tradisi maupun narasi, menunjukkan bahwa Muria bukan sekedar sebuah wilayah geografis, melainkan sebuah peradaban yang memiliki nilai historis dan budaya yang sangat kaya. Keberlanjutan budaya Muria tidak terlepas dari peran komunitas lokal dan generasi muda. Melalui berbagai inisiatif seperti pelestarian seni tradisional, pendidikan budaya, dan pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal, kawasan ini dapat terus mempertahankan identitasnya. Dengan begitu, Muria tidak hanya menjadi tempat yang kaya akan sejarah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi masa depan. Menelusuri jejak Muria adalah menggali kekayaan yang tidak ternilai dari sejarah dan budaya Jawa Tengah ini. Muria bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat memandang masa depan. Dengan menghormati dan melestarikan warisan ini, kita dapat menjaga kebudayaan Muria tetap hidup dan relevan untuk generasi mendatang ini. Dalam perspektif antropologi, tradisi adalah elemen paling penting yang mencerminkan identitas suatu komunitas. Tradisi bukan hanya kumpulan kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun, tetapi simbol yang menghubungkan individu kepada kelompoknya, masa lalu, dan nilai-nilai yang mereka junjung. Clifford Geertz dalam studinya tentang kebudayaan menekankan bahwa tradisi adalah sistem makna yang diungkapkan melalui simbol-simbol dan praktik-praktik sosial. Dengan kata lain, tradisi membentuk cara pandang dan perilaku masyarakat dalam menghadapi dinamika kehidupan. Merawat tradisi menjadi krusial ketika sebuah komunitas menghadapi tantangan modernisasi. Proses globalisasi seringkali membawa nilai-nilai baru yang dapat menggeser atau bahkan mengikis tradisi lokal. Antropolog Eric Wolf mengingatkan bahwa kekuatan tradisi terletak pada kemampuannya untuk
beradaptasi tanpa kehilangan substansi. Dalam konteks ini, upaya merawat tradisi tidak selalu berarti mempertahankan bentuk aslinya, tetapi juga menciptakan ruang untuk inovasi yang tetap setia pada akar budaya. Tradisi juga memainkan peran penting dalam membangun solidaritas sosial. Melalui ritual, upacara adat, atau seni pertunjukan, masyarakat dapat memperkuat rasa kebersamaan dan menciptakan komunitas, yaitu kondisi di mana individu merasakan kesetaraan dan keterhubungan. Dalam tradisi seperti sedekah bumi atau kenduren misalnya, masyarakat tidak hanya merayakan hasil panen, tetapi juga memperkuat hubungan antar individu dalam komunitas mereka. Selain memperkuat identitas kolektif, tradisi juga menjadi media transfer pengetahuan antar generasi. Dalam perspektif antropologi, pengetahuan lokal dan lokal knowledge adalah bagian tak terpisahkan dari tradisi. Melalui cerita rakyat, seni, dan praktik adat, generasi terdahulu mewariskan nilai-nilai dan kearifan pada generasi muda. Namun tantangan modern adalah bagaimana membuat tradisi ini tetap relevan dan menarik bagi generasi milenial dan generasi Z yang hidup di tengah arus teknologi. Proses merawat tradisi membutuhkan keterlibatan aktif dari komunitas lokal. Antropologi partisipatoris menekankan pentingnya pemberdayaan dalam pelestarian tradisional. Komunitas seperti kami ini, komunitas Kampung Budaya Pijiwetan, misalnya menunjukkan bagaimana pelestarian tradisi dapat dilakukan melalui pendidikan, festival budaya, dan dokumentasi. Dengan cara ini, tradisi tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dihidupkan kembali dalam bentuk yang relevan dengan kebutuhan zaman. Peran tradisi dalam membangun identitas juga memiliki dimensi politik. Tradisi dapat menjadi alat untuk memperkuat posisi suatu kelompok dalam masyarakat yang lebih luas. Misalnya, pengakuan terhadap warisan budaya seperti tradisional atau ritual adat dapat meningkatkan kebanggaan komunitas sekaligus menekankan eksistensi mereka di tengah hegemoni budaya lokal. Dalam konteks ini, tradisi menjadi perlawanan simbolik terhadap dominasi budaya asing. Melalui perspektif antropologi, merawat tradisi bukanlah sekedar upaya nostalgia saja terhadap masa lalu, melainkan strategi untuk memastikan keberlanjutan identitas di masa depan. Tradisi yang dirawat dengan baik akan menjadi jembatan antar generasi, sarana pembelajaran dan inspirasi untuk inovasi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mempertahankan warisan mereka, tetapi juga menciptakan masa depan yang kaya akan makna budaya dan identitas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam perspektif sosiologi, kohesi sosial adalah elemen penting yang menjaga keberlangsungan suatu komunitas. Emil Durkheim 1912 dalam karyanya The Elementary Form of Religious Life menjelaskan bahwa solidaritas sosial dapat tercipta melalui interaksi, ritual, dan nilai-nilai yang dimiliki bersama. Dalam konteks Muria ini, tradisi seperti sedekah bumi, kenduren, dan ziarah ke makam Sunan Muria memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan sosial antar anggota masyarakat. Tradisi ini tidak hanya menjadi sarana spiritual, tetapi juga momen bagi komunitas untuk saling berinteraksi dan memperkuat rasa kebersamaan. Kohesi sosial di kawasan Muria diperkuat oleh keberadaan nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-menurun. Salah satu filosofi yang menonjol adalah Topongeli yang mengajarkan masyarakat untuk hidup selaras dengan alam dan sesama. Nilai ini menciptakan harmoni sosial yang menjadi landasan penting dalam menjaga solidaritas komunitas. Menurut Pierre Bourdieu 1986, praktik sosial yang berulang dalam kehidupan sehari-hari menciptakan model sosial yang menghubungkan individu dengan kelompoknya. Nilai-nilai seperti gotong royong dalam komunitas Muria mencerminkan hal ini menjadi pengikat yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, struktur sosial di Muria menunjukkan peran tokoh masyarakat dan pemimpin agama sebagai penjaga kohesi sosial. Peran ini sesuai dengan teori Max Weber 1922 tentang otoritas tradisional, di mana tokoh adat dan pemimpin agama memiliki legitimasi untuk menjaga norma dan tradisi komunitas. Sunan Muria
sebagai salah satu tokoh bersejarah tidak hanya dihormati sebagai penyebar agama Islam, tetapi juga sebagai simbol persatuan yang terus relevan hingga hari ini. Kehadiran tokoh-tokoh semacam ini menciptakan stabilitas sosial di tengah perubahan zaman. Tradisi seni dan budaya juga menjadi elemen penting dalam memperkuat kohesi sosial Muria. Seni seperti gamelan, rebana, terbang papat, dan tembang mocopat tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga alat untuk menyampaikan tradisi nilai-nilai moral dan mempererat hubungan antar anggota komunitas. Menurut teori fungsionalisme Talcott Persson, setiap elemen budaya memiliki fungsi dalam menjaga keteraturan sosial. Dengan mempertahankan tradisi seni, masyarakat Muria tidak hanya melestarikan warisan budaya mereka, tetapi juga menjaga ikatan sosial yang menjadi fondasi kehidupan bersama. Pendidikan berbasis tradisional juga menjadi sarana penting untuk memperkuat kohesi sosial di Muria. Lokakarya budaya dan festival seperti Festival Pager Mangkok yang diadakan oleh Kampung Budaya Pijiwetan ini menjadi wadah untuk memperkenalkan tradisi kepada generasi muda. Menurut Paulo Freire 1970 dalam Pedagogy of the Oppressed, pendidikan berbasis pengalaman langsung dapat membangun kesadaran kritis dan memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas. Dengan melibatkan generasi muda dalam kegiatan ini, Muria memastikan keberlanjutan nilai-nilai sosial yang menjadi perekat masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, namun tantangan globalisasi dan modernitas tidak bisa diabaikan. Kohesi sosial Muria seringkali diuji oleh pergeseran nilai akibat arus budaya asing dan tekanan ekonomi. Anthony Giddens 1991 dalam Modernity and Self-Identity mengingatkan bahwa globalisasi dapat memicu fragmentasi sosial jika masyarakat lokal kehilangan identitasnya. Oleh karena itu, upaya melestarikan tradisi dan pendidikan budaya di Muria menjadi semakin penting untuk mempertahankan solidaritas sosial di tengah perubahan. Melalui perspektif sosiologi, penguatan kohesi sosial di Muria tidak hanya berarti mempertahankan tradisi, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai inti yang mengikat masyarakat. Tradisi seperti topongeli, peran tokoh masyarakat, seni, budaya, dan pendidikan berbasis tradisi adalah elemen kunci yang memungkinkan Muria tetap solid sebagai komunitas. Dengan mengintegrasikan elemen-elemen ini, Muria bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang sebagai komunitas yang tangguh dan harmonis di era modern ini. Pelestarian budaya adalah tugas penting yang tidak hanya bergantung pada melestarikan bentuk-bentuk tradisional, tetapi juga harus melibatkan inovasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin spiritual dan sosial memberikan contoh tentang bagaimana inovasi dan tradisi berjalan seiring. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Hadis ini mengandung pesan bahwa pelestarian budaya tidak hanya berkaitan dengan tradisi fisik, tetapi juga nilai-nilai moral yang ada dalam budaya tersebut, yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan pendekatan yang inovatif dan bijak, budaya bisa terus hidup tanpa kehilangan esensinya. Salah satu strategi inovatif yang dapat diterapkan dalam pelestarian budaya adalah integrasi teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran budaya. Sebagaimana disarankan oleh Ali bin Abi Thalib, ilmu adalah cahaya yang membawa kita menuju kebenaran. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi sebagai sarana untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan budaya bisa menjadi metode yang efektif. Platform digital, aplikasi pendidikan, dan media sosial bisa digunakan untuk mengabadikan nilai-nilai tradisional yang menjangkau generasi muda yang lebih banyak. Dengan cara lain, pelestarian budaya tidak hanya terbatas pada komunitas tertentu, tetapi bisa meluas ke seluruh dunia. Ali bin Abi Thalib juga mengajarkan bahwa tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Ini menekankan kita bahwa pentingnya proses pelestarian budaya melalui pendidikan. Untuk memastikan bahwa budaya dapat bertahan, harus ada upaya yang sistematis untuk mendidik generasi muda tentang nilai-nilai, seni, dan tradisi yang telah ada sejak lama.
Salah satu strategi inovasi dalam hal ini adalah dengan memasukkan pendidikan budaya ke dalam kurikulum formal dan informal, di mana anak-anak dan remaja belajar langsung dari pengalaman mereka, baik melalui kegiatan seni, musik, ataupun upacara adat. Selain itu, pelestarian budaya juga harus melibatkan kolaborasi antar generasi. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya hubungan antar generasi dalam hadisnya yang berbunyi, kebaikan itu adalah milik yang bisa diwariskan kepada yang lebih muda. Inovasi dalam pelestarian budaya harus melibatkan peran aktif dalam generasi tua dalam mentransfer pengetahuan kepada generasi muda. Ini bisa dilakukan melalui program mentransfer pengetahuan mereka kepada generasi muda. Ini bisa dilakukan melalui program mentorship atau pengajaran langsung yang mengedepankan pengalaman dan pengetahuan tradisional yang diteruskan secara langsung dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini yang dapat diambil adalah mendorong kolaborasi antara seni tradisional dan kontemporer, sehingga menciptakan ruang di mana tradisi dan inovasi dapat saling mendukung. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abu Thalib, orang yang terbaik adalah orang yang berguna bagi orang lain. Seni tradisional yang diadaptasi dengan elemen modern dapat menciptakan produk budaya yang lebih luas jangkauannya, baik secara lokal maupun internasional. Misalnya, tradisi musik gamelan dapat dipadukan dengan genre musik lain atau seni tradisional dapat diintegrasikan dengan teknologi digital untuk menciptakan pertunjukan yang lebih menarik bagi generasi muda. Bapak Ibu yang saya hormati, namun dalam setiap inovasi yang dilakukan untuk pelestarian budaya, perlu ada kesadaran akan pentingnya menjaga nilai inti dari budaya tersebut. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengubah agama ini atau Islam, maka dia bukan bagian dari kami. Ini memberikan pelajaran penting bahwa pelestarian budaya harus dilakukan dengan tetap menjaga esensi dan nilai-nilai dasar budaya tersebut, tanpa terjebak dalam perubahan yang merusak akar budaya yang telah ada. Strategi inovatif untuk pelestarian budaya juga harus memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat. Salah satu cara adalah dengan mengembangkan ekonomi kreatif yang berbasis pada produk budaya seperti kerajinan tangan, pakaian tradisional, atau kuliner lokal. Ali bin Abu Thalib mengingatkan pula terhadap kita, kekuatan yang sejati terletak pada kemauan untuk berusaha. Dengan membangun ekonomi berbasis budaya, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pelestarian budaya mereka yang pada gilirannya akan memperkuat nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggabungkan ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abu Thalib, Sunan Muria, dan lain sebagainya mengenai ilmu, keterhubungan antar generasi, serta manfaat sosial dan ekonomi, kita dapat menciptakan strategi pelestarian budaya yang tidak hanya mempertahankan warisan leluhur, tetapi memastikan relevansi budaya tersebut di masa depan. Inovasi dalam pelestarian budaya harus dilakukan dengan hati-hati, dengan tetap menghargai nilai-nilai tradisional dan menjadikannya bagian dari perkembangan zaman. Filosofi lokal Muria yang kuat dalam nilai-nilai kearifan dan kebersamaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas masyarakatnya. Salah satu inti yang ada di kawasan ini adalah Topongeli, yang mengajarkan tentang kehidupan yang selaras dengan alam dan saling menghormati antar sesama. Filosofi ini tidak hanya menjadi panduan moral dan kehidupan sehari-hari, tetapi juga berfungsi sebagai landasan dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Menghidupkan kembali filosofi berarti mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muria, dari pendidikan hingga interaksi sosial. Salah satu cara untuk menghidupkan kembali Topongeli adalah melalui pendidikan budaya yang berbasis pada kearifan lokal, dengan mengenalkan generasi muda kepada nilai-nilai tradisional seperti rasa saling menghormati, menjaga alam, dan menjunjung tinggi gotong royong. Masyarakat Muria dapat memastikan bahwa filosofi ini tetap relevan dan dipahami. Program pendidikan ini tidak dilakukan melalui kegiatan-kegiatan komunitas, seminar budaya, atau bahkan diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Maksudnya dapat diintegrasikan di dalam kurikulum sekolah.
agar anak-anak dan remaja Muria tidak hanya mengenal sejarah, tetapi juga mendapatkan pemahaman mendalam tentang filosofi yang menjadi dasar kehidupan mereka. Selain itu, dalam konteks sosial, Topeng Eli dapat diterjemahkan ke dalam bentuk praktik kehidupan sehari-hari yang lebih konkret. Misalnya, melalui tradisi kendurian dan sedekah bumi, masyarakat Muria mengekspresikan rasa syukur mereka kepada alam dan Tuhan, serta mempererat antar anggota komunitas. Praktik-praktik semacam ini dapat menjadi contoh konkret bagi generasi muda dalam memahami pentingnya kebersamaan dan penghormatan terhadap alam. Kegiatan tersebut bukan hanya ritual adat, tetapi juga cara memperkuat solidaritas sosial dalam membangun komunitas yang saling bergantung satu sama lain. Dalam perspektif modern, Bapak Ibu, menghidupkan kembali filosofi lokal juga berarti mengadaptasi nilai-nilai tersebut agar sesuai dengan tantangan zaman seperti yang saya katakan tadi. Topeng Eli mengajarkan ketenangan dan kedamaian yang bisa dijadikan panduan dalam menghadapi stres dan tekanan hidup di dunia modern ini. Penerapan filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi sumber ketenangan batin serta cara untuk menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri budaya. Melalui pembelajaran dan refleksi terhadap filosofi ini, masyarakat Muria dapat menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan. Bapak Ibu yang saya hormati, menghidupkan kembali filosofi Muria juga memerlukan keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, dan generasi muda. Pemerintah dapat mendukung program-program budaya yang melibatkan masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai tradisional, sementara tokoh masyarakat dan orang tua dapat berperan sebagai penjaga nilai-nilai tersebut. Melalui kolaborasi ini, filosofi lokal Muria akan tetap hidup dan berkembang, tidak hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai pijakan bagi masa depan yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Menjaga kebudayaan Muria untuk masa depan di Kabupaten Kudus ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Upaya pelestarian kebudayaan tidak hanya terbatas pada pelestarian fisik tradisi, tetapi melibatkan pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap aspek kehidupan, seperti seni, filosofi hidup, dan adat istiadat. Untuk itu, pendidikan berbasis budaya menjadi kunci utama dalam melestarikan kebudayaan Muria tetap hidup dan diwariskan kepada generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus pelestarian budaya tersebut. Selain itu, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kebudayaan Muria. Aktivitas komunitas yang melibatkan seni dan budaya seperti festival dan pameran berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan dan menanamkan kebudayaan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, masyarakat dapat memperkuat rasa kebersamaan dan identitas budaya mereka, serta mendorong penghargaan terhadap tradisi lokal sebagai bagian dari jati diri mereka. Pentingnya peran pemerintah dalam mendukung pelestarian budaya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Dukungan kebijakan yang memfasilitasi program budaya, baik di tingkat lokal maupun di daerah, akan menjadi pendorong utama dalam menjaga kebudayaan Muria. Pemerintah dapat memanfaatkan anggaran dan sumber daya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat luas, serta mendukung program-program pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam upaya pelestarian kebudayaan ini. Wacana terkait pembentukan Provinsi Muria bisa menjadi langkah strategis dalam mengembangkan kebudayaan Muria lebih luas lagi. Provinsi ini nantinya dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan yang tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya Muria di tingkat nasional, tetapi juga di dunia internasional. Selain itu, Provinsi Muria Raya juga mempunyai potensi untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat identitas daerah sebagai pusat budaya yang unik dan berkelanjutan. Pada akhirnya, dan terakhir kali pidato saya ini, dengan demikian menjaga kebudayaan untuk masa depan tidak hanya merupakan tanggung jawab masyarakat Kudus, tetapi juga menjadi upaya kolektif yang melibatkan semua pihak dari pemerintah hingga masyarakat untuk menciptakan sebuah ekosistem yang mendukung pelestarian dan pengembangan budaya. Wacana Muria Raya dapat menjadi wadah untuk mewujudkan cita-cita ini, di mana kebudayaan Muria tetap hidup, relevan, dan terus berkembang sebagai bagian dari identitas daerah yang unik. Demikian pidato kebudayaan yang saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam asah, asih, asuh. Saya Jesse Segitiga dari Kampung Budaya Pijiwetan. Terima kasih.